Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang fajar akan segera menghilang, di mana mentari akan segera menyingsing terbit bersama harapan baru. Namun suasana pagi ini sangat sendu, begitu juga keluarga Angga. Harus mengawali hari dengan suasana haru. Rumah di bilangan pinggiran kota Surabaya itu terlihat ramai di hari pagi itu. Itu karena keluarga Angga sedang berkabung. Pak Harno, ayah Angga, telah berpulang setelah mengalami serangan jantung. Angga dan keluarga sedang mempersiapkan jenazah ayahnya untuk dimandikan dan segera dikuburkan setelah matahari terbit. Sepulang dari pemakaman, Angga terlihat murung. Sebagai anak laki-laki tertua di keluarga, dia merasa memikul tanggung jawab untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Karena sang ibu hanya seorang pembantu rumah tangga yang berpenghasilan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu pun dengan dibantu Angga yang sering berpuasa untuk makan bagi kedua adiknya yang masih duduk di bangku SD. Sedangkan almarhum ayahnya hanya seorang guru honorer di sebuah sekolah negeri. Otomatis keluarga Angga masuk dalam keluarga ekonomi bawah. Setelah 7 hari dari kematian ayahnya, Angga memacu kencang motor menuju rumah salah satu temannya yang kabarnya sudah bekerja di sebuah rumah sakit di kota Surabaya. Farhan, teman Angga itu rumahnya cukup jauh dari rumah Angga. Dibutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk sampai ke sana. Angga memacu motornya berlomba dengan rintik gerimis yang sudah mulai turun. Sesampai di rumah Farhan, Angga mengetuk pintu rumah dan didapati ibu Farhan membukakan pintu yang kemudian mempersilahkan masuk. Farhan ada di kamar, jenguklah dia, ucap ibunda Farhan. Saat Angga masuk ke dalam kamar Farhan, terlihat kawannya itu sedang terbaring sakit. Tubuhnya terkulai lemas. Bibir dan mukanya pucat tapi masih cukup sadar untuk bercengkrama dengan Angga, kawan baiknya. Tapi ini kerjaannya lumayan menantang loh, Angga. Apa kamu siap? Tanya Farhan dengan wajah lemasnya. Angga tidak peduli dengan penjelasan Farhan tentang pekerjaan di rumah sakit yang akan dijalani. Dia sudah bulat tekad demi tanggung jawabnya menggantikan sang ayah. Sebenarnya, Farhan masih baru bekerja di rumah sakit tersebut. Lewat salah satu saudaranya dia bisa masuk dan bekerja. Pada awalnya, dia ditempatkan di bagian pos administrasi, yang kerjanya melayani transaksi pengunjung atau pembesu yang sedang melakukan pembelian obat ke apotik. karena apotek rumah sakit hanya menerima resep saja dan tidak dapat melakukan transaksi.
Tapi dikarenakan bagian itu kadang-kadang tidak terlalu ramai dan stafnya juga masih mencukupi, jadi Farhan yang diperbantukan untuk handle mobil ambulan juga. Kebetulan sopir sebelumnya mundurkan diri. Dari situlah Farhan berniat akan menjadikan Angga sebagai sopir ambulan. Untuk sementara, Angga bisa bernafas lega karena mendapat pekerjaan di sebuah rumah sakit di bilangan kota Surabaya. Berkat Farhan, dia mulai bekerja sebagai sopir ambulan. Sebelumnya dia sudah di training BHD atau bantuan hidup dan BTCLS, yakni Basic Trauma Cardiac Life Support. Jadi semua kru dan mobil ambulan itu harus punya sertifikat. Di rumah sakit tempatnya bekerja sudah memiliki 1 unit mobil pengantar jenazah, 2 unit mobil transportasi pasien, dan 1 unit mobil emergensi. Ada 8 orang sopir ambulan yang siap melayani pasien, yang terbagi menjadi 3 shift, pagi, siang, dan malam. Profesinya sebagai sopir ambulan membuatnya harus siap, sigap, dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Profesi sebagai sopir ambulan bukan tanpa resiko. Jarak tempuh harus diperhatikan, tidak boleh lebih dari 60 km per jam. Demikian pula dengan perawatan armada. Tanggung jawabnya memastikan ambulan tetap bersih, rapi, dan siap untuk dipakai kembali sewaktu-waktu. Kewajiban bagi sopir ambulan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Satu prinsip yang dipegang Angga adalah bekerja dengan ikhlas. Jam 9 malam, Angga sudah sampai di rumah sakit. Karena tidak ada pekerjaan, dia akan menemui Farhan untuk sekedar ngobrol. Angga berjalan dari lobi depan ke arah lorong rumah sakit. Gaya arsitektur Belanda membuat rumah sakit cukup dikenal seram dan angker di kalangan masyarakat sekitar. Hanya saja Angga menepi semua hal itu. Dia lebih memilih menguatkan mental demi bisa membantu ekonomi keluarga. Sepanjang berjalan, dia merasa keadaan sekitar sangatlah sepi. Entah karena sore tadi habis hujan, atau memang suasana rumah sakit ini sangat sepi. Tiba-tiba, dia dikejutkan entah kabut entah asap. Mendadak lorong yang dilewatinya menjadi agak samar. Di bawah cahaya lampu yang cukup remang dan suasana sekitar yang cukup gelap, Angga sedikit memicingkan mata. Tampak ada sosok bayangan di balik kabut itu, seperti sosok suster, tapi jalannya aneh. Dari kabut yang menyelimuti itu, Angga melihat cara berjalan suster itu tidak ada irama naik turun selayaknya orang berjalan. Namun seperti terbang di atas lantai. Angga terus berjalan, meski jantungnya mulai berdegup kencang. Sesampai di ujung lorong, kabut tadi lenyap dan dia tidak mendapati ada siapa-siapa di lorong itu. Dengan keheranan, Angga melihat lorong yang seperti tak berujung itu. Dia bertanya-tanya, kemana perginya suster tadi? Begitu cepat dia berlari. Saat itulah, tiba-tiba dari belakang, sebuah tangan memegang bahu Angga. Yang membuatnya terkaget bukan kepalang. Mencari siapa, Mas? Tanya seorang suster yang tiba-tiba ada di sampingnya. Suster itu tersenyum manis, tapi dengan wajah yang pucat. Angga menjawab hendak menemui kawannya, Farhan, di ruangan administrasi. Dan ketegangan mulai mendatanginya. Suster itu mendadak tertawa. Perlahan suara tawa itu semakin keras dan menggema.
Ketakutan luar biasa yang dialami Angga membuat nafasnya memburu. Seketika, keringatnya mengucur membasahi baju. Segera Angga beranjak berniat berlari, tapi dia merasa seperti terpaku. Setiap anggota tubuhnya terasa kaku. Saat Angga kembali menengok ke arah belakang, suster itu sudah lenyap tidak berjejak. Dengan bergidik ngeri dan bulu kuduk yang meremang, Angga membaca ayat kursi. Suara tawa seram itu pun perlahan semakin menjauh dan menghilang. Di tengah suasana mengerikan itu, Angga lanjut menuju ke arah ruangan administrasi. Dia kuatkan hati dan mengencangkan jaket yang membalut tubuhnya. Dengan membaca wirid dalam hati, Angga menyusuri lorong itu. Belum sampai ke ruangan Farhan, HP Nokia-nya berdering. Dia menghentikan langkah dan segera mengangkat telepon. Yang ternyata dari Pak Dayat, salah satu perawat di ruang IGD. Beliau menyuruhnya standby karena akan ada jenazah yang harus diantar pulang. Saat sampai di mobil ambulan, Angga sontak terkejut. Karena dia melihat masih ada tubuh yang terbaring di dalam mobil itu. Saat dia amati dari luar, meski kurang jelas, namun tampak sosok tersebut sebentuk pocong. Rasa takut akan sosok suster yang sudah menghilang kini hadir kembali. Dia merasa gemetaran melihat pemandangan tersebut. Dengan keberanian yang dikumpulkan, akhirnya Angga membuka pintu mobil. Tapi tubuh itu sudah tidak ada. Sungguh hal di luar nalar. Angga berpikir kalau itu hanyalah halusinasi saja. Kemudian Angga lanjut melakukan pengecekan kendaraan guna memastikan semua siap saat mobil akan dipakai. Pengalaman di STM ternyata sangat bermanfaat baginya untuk pekerjaan ini, karena bisa memudahkan bekerja dalam pengecekan mesin mobil. Setelah semua dipastikan sudah aman, dia bermaksud menemui Pak Dayat. Tapi sebuah suara tiba-tiba menghentikan langkahnya. Suara dari mobil ambulan itu sangat jelas terdengar. Tapi Angga tidak menemukan apa yang menjadi penyebab bunyi itu. Suara seperti benda yang memukul-mukul badan mobil itu berbunyi cukup keras berulang-ulang. Meski rasa takut mendera, Angga memuntari mobil ambulan. Dia lihat juga kolong mobil, tetapi tetap tidak didapati apa-apa. Jangan-jangan suara ini dari dalam atau dari tempat terbaring tubuh tadi, batinnya. Saat dia buka, tetap tidak ada siapa-siapa. Lalu bunyi itu terdengar lagi, bahkan lebih keras. Angga memasang telinga tajam-tajam. Dia mengedarkan pandangannya ke arah atas atap mobil. Dan ternyata dia dapati sosok tubuh berlumuran darah memukul-mukul atap mobil ambulan berulang-ulang. Sesosok tubuh yang seperti habis tercacah dengan wujud yang tidak karuan itu memukul-mukul atap dengan menghadap ke arah Angga. Yang membuat Angga terpaku, tercengang, dan tercekat adalah tubuh itu memukul-mukul atap mobil dengan kepalanya yang sudah putus, yang dipegang dengan kedua tangannya. Sungguh dia ingin berteriak sekencang-kencangnya, tapi entah kenapa mulutnya seperti terkunci. Lutut pun serasa kehilangan tulang tempurung. Tubuh Angga seketika kaku tidak bergerak, seakan dipaksa menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Dan saat sosok itu berhenti memukul-mukul, kepala itu diletakkannya di atas atap mobil, lalu terjatuh ke bawah mobil dan menggelinding ke arah Angga. Dengan ketakutan yang sudah diambang batas, akhirnya Angga mampu berlari sekencang-kencangnya, melewati lorong yang menghubungkan area parkir mobil menuju ruang IGD. Kamu kenapa, Mas? Tanya seorang suster yang berpapasan dengannya. Angga hentikan langkahnya sambil mengatur nafas. Saat dia hendak menjawab, ternyata suster itu adalah yang ditemuinya tadi. Ketegangan pun berlanjut.
suara itu kembali terdengar disusul lenyapnya sang suster. Sungguh malam yang mengerikan bagi Angga. Dengan segera, dia kembali melajukan kakinya. Setibanya di depan ruang IGD, beberapa orang yang tampak berduka memandang Angga dengan heran. Yang juga ada Pak Dayat yang langsung mendekatinya. Dengan nafas tersengal, Angga hendak menceritakan tentang apa yang baru saja disaksikan. Namun dengan cepat, Pak Dayat menariknya keluar dari tempat tersebut. Lelaki itu tampaknya paham dengan kejadian yang menimpa Angga, dan dia tidak mau membuat orang-orang di sana ikut panik. Dibawanya Angga ke tempat yang sepi. "Kamu kenapa, Angga?" Masih diliputi rasa takut, Angga mulai menceritakan apa yang menimpanya. Kejadian menyeramkan yang belum pernah dialami malam ini sangatlah nyata. Pak Dayat yang melihat wajah takut Angga menceritakan tentang ambulans jenazah tersebut, di mana semua sopir tidak kerasan dengan mobil itu. Penyebabnya adalah gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata yang menyeramkan. Dan dari teror yang terus datang, pada akhirnya semua memilih keluar sebagai sopir. Sementara apa yang disaksikan Angga adalah sosok arwah preman yang mati karena kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Penyebab kematian tersebut adalah motor sang preman menghantam truk dari arah berlawanan, yang membuat badannya tersambar truk yang ada di belakang dan kepalanya terpisah dari tubuh saat ban truk melindas lehernya. Mayatnya sampai rumah sakit diantar mobil polisi, yang ternyata adalah mobil yang mengejarnya di jalan saat dia kecelakaan. Preman itu menjadi buronan polisi karena sebuah kasus perampokan dan kekerasan. Dan saat dilakukan pengejaran, naas tidak terelakkan, dia meninggal dalam sebuah kecelakaan mengerikan tersebut. Sejak ambulan mengantarkan jenazahnya, kejadian penampakan itu terus berlangsung. Semua sopir pasti menyaksikan penampakan sosok preman yang menimbulkan suara benda dipukul. Yang ternyata adalah preman itu memukul-mukul mobil ambulan dengan kepalanya. Angga bergidik ngeri mendengar cerita dari Pak Dayat, yang menurutnya selain penampakan sosok preman dengan kepala terputus itu, para sopir juga diganggu dengan suara-suara aneh di dalam mobil. Bahkan sosok pocong juga sering mereka jumpai di dalam mobil ambulan. "Lantas, suster itu siapa, Pak?" Angga bertanya tentang satu lagi sosok yang menghantui terlebih dahulu. Malam makin larut. Sekejap kemudian Pak Dayat menengok jam tangan. Dia perkirakan waktu untuk bercerita, dan tampaknya waktu dirasa cukup. Dia pun mulai berkisah bahwa suster itu adalah suster Ana. Sebenarnya tidak ada sangkut paut masalah kematiannya dengan rumah sakit. Tapi mungkin karena kerasan bekerja di rumah sakit tersebut, sehingga arwahnya masih terus gentayangan usil. Pak Dayat yang sebagai saksi mata hilangnya nyawa suster Ana melanjutkan kisahnya. Siang itu, matahari seolah enggan muncul, digantikan mendung pekat yang dengan leluasa menebarkan kesenduan ke seluruh pelosok daerah sejauh mata memandang. Angin bertiup kencang mengawali pergantian cuaca yang menjadi pertanda akan segera turun hujan. Pak Dayat masih menikmati rokok yang belum habis sambil mengamati jalanan depan rumah sakit yang hanya ramai oleh daun tua berguguran di sana sini. Tidak tampak ramai lalu lalang kendaraan. Memanglah rumah sakit ini sangat sepi dari keramaian pusat kota. Jalan rumah sakit menuju ke pertigaan jalan raya yang langsung menuju pusat kota dan bersebelahan dengan kantor polisi. Setelah puas menikmati suasana, Pak Dayat hendak beranjak kembali ke dalam. Belum sempat melewati pintu gerbang, terdengar suara tabrakan yang cukup keras bersamaan dengan teriakan suara perempuan. Tanpa menunggu aba-aba, Pak Dayat langsung berhambur menuju pertigaan asal suara tadi. Terlihat suster Ana yang menjadi korban tabrak lari di pertigaan. Segera saja, Pak Dayat membopong gadis itu ke ruang IGD rumah sakit, berharap masih ada kesempatan untuk menyelamatkan nyawa sang gadis.
Petugas medis yang jaga langsung dengan sigap melakukan tugas. Diperiksanya nadi, kornea mata, dan masih ada sisa nafas yang keluar lemah. Karena denyut jantung yang mulai melemah, dicoba untuk mengembalikan kesadaran dengan alat kejut jantung setelah memasang alat bantu pernafasan. Dan setelah sekali dicoba, akhirnya garis pada mesin kardiograf menunjukkan garis datar. Suster malang itu mengembuskan nafas terakhirnya. Dua minggu kemudian diketahui kalau ayah tirinya menjadi tersangka. Hal itu dilakukan karena Suster Ana tidak mau memberikan sebagian harta setelah ibu tirinya meninggal. Yang demi harta itu, akhirnya tersusunlah pembunuhan atas dasar kecelakaan tersebut. Sejak saat itulah arwah Suster Ana bergentayangan di rumah sakit. Namun anehnya, hanya para dokter dan karyawan saja yang dihantui. Sementara pasien maupun pembesuk belum ada yang menemui sosok Suster Ana. Pak, jenazahnya sudah siap. Suara seorang perawat membuat Angga terkesiap. Bagaimanapun juga, itu adalah tugas dan tanggung jawab. Jadi dia harus kuat membuang rasa takutnya. Tenanglah, ada pihak keluarga yang mendampingi. Pak Dayat memberi semangat pada Angga. Segera mereka bangkit melanjutkan tugas masing-masing. Angga berharap tidak ada hal buruk yang membuatnya ketakutan. Memang ada pihak keluarga yang mendampingi, tapi saat kembali nanti, tentu dia akan sendirian. Dengan mengucap bismillah, dia pun siap melakukan tugasnya. Setelah kejadian itu, pihak rumah sakit merumahkan ambulan dan diganti dengan yang baru. Kejadian ganjil pun tidak lagi ditemui Angga saat menjadi sopir ambulan baru. Termasuk gangguan dari Suster Ana yang tidak lagi menghantui. Dan berkat saudara Farhan, setahun kemudian, Angga berpindah ke bagian administrasi. Hingga 5 tahun telah berlalu. Tidak terasa, Angga telah melewati masa kerja sekian lama di rumah sakit yang terkenal angker itu. Farhan sekarang telah diangkat menjadi kabak administrasi yang baru. Sementara Angga menjadi kabak umum. Perlahan, ekonomi keluarganya kian membaik. Dengan tekad dan semangat kerja yang tidak kenal lelah demi keluarga, Angga berhasil menghidupi ibu dan kedua adiknya. Menjadi kepala bagian umum adalah tugas yang tidak mudah bagi Angga. Meskipun sudah hafal dengan detail pekerjaan dari yang paling remeh hingga yang paling sulit, tetap saja departemen Angga sering menghadapi situasi yang tidak mudah. Seperti jika staf bagian umum tiba-tiba risek karena alasan yang tidak jelas, atau staf bagian peralatan yang tiba-tiba kesurupan, maka Angga akan menjadi orang pertama yang menangani hal ganjil tersebut. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.